Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal 3. Ayat 15 dan ayat 16. Surat Kolose pasal 3. Ayat 15 dan ayat 16. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menghadapi kenyataan di hari-hari yang terakhir ini, saudara, banyak orang Kristen kehilangan damai sejahtera. Ya, kehilangan damai sejahtera. Dalam persaingan hidup ini, seringkali orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi justru itulah yang dijanjikan Allah bagi kita. Bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, Dia katakan, damai sejahtera-Ku sendiri Aku tinggalkan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Artinya bahwa damai sejahtera Allah sangat mutlak ada dalam setiap pribadi kita. Nah, saudara-saudara, tetapi damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus tidak datang dengan sendirinya. Bukan seperti yang dunia berikan. Kalau lagi makmur secara materi, senang, damai. Ya. Bukan seperti itu. Tetapi damai sejahtera yang daripada Kristus, daripada Allah itu, kuncinya ada dalam ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Artinya perkataan Kristus, firman Allah itu adalah sumber yang mendatangkan damai sejahtera. Tanpa firman Tuhan, tanpa perkataan Kristus, tidak ada damai sejahtera. Karena itu dalam ayat 15 dikatakan hendaklah damai sejahtera memerintah, memenuhi, menguasai hati kita, supaya kita tidak berdosa. Saudara, kuncinya kiranya dan hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Ya, dengan segala kekayaannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, kebenaran itu adalah sumber dari damai sejahtera. Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32. Ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di mana ada firman Allah yang dipraktekkan, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Haleluya. Sehingga dikatakan mendatangkan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita punya damai sejahtera yang dihasilkan dari kebenaran itu. Kebenaran di sini artinya firman Allah yang dipraktekkan. Ya. Yang dipraktekkan. Coba kita lihat pasal 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Kebenaran yang dipraktekkan, firman Allah yang dipraktekkan. Dipraktekkan dalam bentuk apa? Berbicara dengan jujur dan seterusnya. Itu yang dimaksud, di mana ada kebenaran seperti ini, tumbuh damai sejahtera. Akan tumbuh damai sejahtera. Dan itu akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 14. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Saudara-saudara, masih menyangkut tentang hubungan kita dengan firman Allah. Menyangkut hubungan kita dengan kebenaran itu. Di sini dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan, mendengar dan melakukannya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Itu sumber dari damai sejahtera. Yaitu firman Allah dalam bentuk kebenaran yang kita praktekkan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kembali kita lihat bahwa perintah atau firman Tuhan menjadi sumber dari damai sejahtera itu. Sebab itu dalam surat Kolose tadi dikatakan, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah, memenuhi dan menguasai hati kita. Tetapi kuncinya, hendaklah perkataan Kristus, firman Allah, tinggal dengan segala kekayaannya di dalam kita. Puji Tuhan. Lalu apa saja kekayaan firman Allah yang mendatangkan damai sejahtera itu? Mari kita lihat. Dikatakan dalam surat Kolose tadi, pasal yang ketiga ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur dan seterusnya. Kata hikmat di sini dalam terjemahan bahasa Inggris disebut wise, bijaksana. Saudara, damai sejahtera itu, kekayaan firman Allah, saudara, antara lain adalah bijaksana. Mendatangkan bijaksana dalam kehidupan kita. Dan bijaksana itu menghasilkan damai sejahtera. Mari kita lihat. Apa yang dimaksud dan siapa yang dimaksud dengan orang yang bijaksana itu.
sebagai bagian dari kekayaan firman Tuhan. Matius pasal 7, Injil Matius pasal 7, ayat 24 dan ayat 25. Matius 7, ayat 24 dan ayat 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sampai di situ. Yesus katakan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, perkataan ini, ia sama dengan orang yang bijaksana. Surat Kolose tadi katakan, akibat dari kekayaan firman Allah itu mendatangkan bijaksana. Nah, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Seperti apa orang yang bijaksana itu? Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya kira secara umum kita semua tahu bahwa bangunan yang hanya dibangunkan di atas pasir, ya, saudara, itu cuma tinggal tunggu waktu untuk roboh dan hancur. Tetapi sesungguhnya bangunan itu dibangun di atas batu. Yang dimaksud dengan rumah di sini adalah bangunan rohani, hidup rohani kita. Yang dibangunkan di atas batu yang kuat. Siapakah batu itu? 1 Korintus 10 ayat yang keempat. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Orang yang bijaksana yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dikatakan dia orang bijaksana yang membangunkan rumah rohaninya, kehidupan rohaninya di atas batu. Dan batu itulah Kristus. Dan itulah yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dikatakan dalam surat Korintus tadi, pasal 10 ayat 4, batu karang itu adalah Kristus. Dan itu yang dikatakan Yesus dalam pasal Matius 16 ayat 18 ini. Di atas batu karang ini, dia bicara tentang pribadinya. Bukan Petrus. Petrus itu batu-batu kecil. Sementara yang dia katakan di atas batu karang ini, dalam terjemahan asli dikatakan Petra. Batu yang besar. Batu karang. Di atas batu karang ini, dia bicara tentang pribadinya. Aku akan membangunkan jemaatku. Dan begitu kokohnya dasar batu itu, saudara, sehingga dikatakan segala pintu alam maut tidak dapat mengalahkannya. Jemaat seperti apa yang dibangunkan di atas batu itu? Jemaat yang bijaksana. Haleluya. Yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka itulah yang dibangunkan di atas batu karang yang teguh itu. Di atas pribadi daripada Yesus. Di atas pengorbanan daripada Kristus. Gereja Tuhan dibangunkan. Itulah saudara dan saya. Haleluya. Yesus mendirikan jemaatnya sendiri. Yang dimaksud jemaat di sini bukan organisasi, bukan denominasi apapun. Bukan. Tapi setiap pribadi anak Tuhan yang dikatakan bijaksana.
oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 24 tadi. Yang dikatakan bijaksana, yaitu yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oh, mereka itu diberi jaminan oleh Tuhan, dibangunkan, didirikan di atas Yesus Kristus. Dasar itu sangat kokoh, sehingga dikatakan segala pintu alam maut tidak dapat mengalahkannya, tidak dapat menguasai. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan batu. Sekarang kita lihat ayat yang ke-25 dari Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Ya. Ini kepentingannya. Kita mendirikan bangunan rohani kita di atas batu karang yang teguh. Di atas Yesus Kristus. Dengan cara apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya. Kepentingannya apa? Menghadapi ayat yang 25 tadi. Oh, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Yang berupaya untuk menghancurkan bangunan rohani kita, saudara. Tetapi dikatakan karena dibangun di atas batu yang kuat, yang kokoh, dia tidak akan rubuh. Tidak bergeser, tidak tergoncangkan. Saudara-saudara sekalian, dan itu jaminan daripada Yesus. Segala pintu alam maut tidak dapat mengalahkannya. Tantangan yang dihadapi oleh setiap kita sebagai bangunan rohani daripada Tuhan, saudara, dikatakan kemudian turunlah hujan. Apa itu hujan? Berkat-berkat jasmani. Ya. Saudara, diberkati secara jasmani itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Itu janji Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 28, wow, ada 14 ayat yang menulis tentang berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mendengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya. Ada sampai ayat yang ke-14 ada sekian banyak berkat yang dijanjikan. Jadi hidup diberkati secara jasmani itu janji Tuhan. Walaupun itu bukan hal yang utama bagi kita. Ya. Itu hanya akibat, saudara, dari ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, berkat jasmani itu mengikuti. Akan turun hujan. Berkat jasmania. Ingat, berkat itu tantangan buat saudara dan saya. Itu tantangan. Saudara, bukan merupakan rahasia lagi. Pada banyak orang Kristen jatuh dalam dosa karena kelimpahan berkat. Bukan karena miskin. Karena kelimpahan berkat. Sudah tidak tahu mau bikin apa. Padahal penyaluran dari segala berkat itu diatur oleh firman Tuhan. Maka kalau kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, oh, berkat-berkat jasmani itu menjadi tantangan untuk kita belajar juga menyalurkan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ingat dulu setelah saya buka, kebetulan hamba Tuhan Hit ada mengikuti rapat dengan majelis pusat menyangkut sekolah-sekolah Alkitab. Saya bilang kau saja yang ikut karena nanti mubes saya harus ikut. Mubes itu tanggal 15 sampai 17 Maret. Jadi kau saja ikut. Jadi begitu ikut, sementara rapat dia telepon saya. Tapi itu pendirian Yayasan Kalvari itu tahun berapa? Saya periksa kembali ya, akte notaris yang dibuat oleh Pak Sylvester, 31 Mei tahun 93. Seperti itu. Ya. Nah, itu mengingatkan saya kembali
Waktu saya datang menghadap Pak Sil dan menceritakan keinginan saya untuk membuat yayasan, Pak Sil tanya, kenapa Om mau bikin yayasan? Saya bilang, Pak Sil, karena kita sekarang sudah jadi satu jemaat, ya. Maka saya ingin supaya berkat-berkat jemaat itu secara jasmani dapat disalurkan dengan baik dan benar. Dan diwadahi supaya dapat dipertanggungjawabkan. Pasti bilang, wah bagus sekali itu. Sudah, segera bikin. Nah, salah satu daripada sekian banyak poin yang dimaksud dengan akte yayasan itu adalah membiayai pendidikan. Sebenarnya di situ mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi dan sekolah Alkitab. Puji Tuhan yang jalan sekarang sekolah Alkitab. Saya bersyukur kepada Tuhan ada wadah pelayanan di mana berkat saudara dapat disalurkan. Katakan amin. Ya. Berkat itu tidak salah, saudara. Allah menjanjikan itu bagi kita. Tetapi yang salah ketika kita tidak menyalurkan dengan benar, saudara, itu jadi tantangan yang kadang-kadang saudara bisa membawa seseorang jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa. Apalagi akhir zaman ini, saudara. Apa yang tidak bisa dilihat di HP atau di televisi? Televisi mungkin masih terbatas, di HP, ya. Dan seringkali itu merangsang nafsu manusia ini. Dan kalau kita tidak mewaspadainya, saudara, justru berkat-berkat Allah diselewengkan untuk hal-hal yang tidak benar. Dan itu tantangan bagi kita. Ya. Tetapi kalau bangunan rohani kita didirikan di atas batu, karena kita mendengar dan melakukan firman Allah dengan benar, kita akan tetap kokoh. Mau berkat berapa banyak, puji Tuhan, ada penyalurannya. Tidak harus menjadi berdosa. Bahkan itu sama dengan kita sedang menabur. Ya. Menabur dan bukan hanya menuai ketika kita ada di dunia ini, tapi kita juga akan menuai pahala di sorga. Haleluya. Yang kedua, tantangan yang berikut yang akan dihadapi oleh bangunan rohani itu adalah dan datanglah banjir. Ya. Banjir itu bukan dari atas, bukan dari bawah. Ya. Berapa banyak kali kita bisa lihat di televisi ada bangunan yang sebenarnya rumah-rumah bagus, saudara, tapi karena di tepi sungai begitu datang banjir, waduh, kita bisa lihat pelan-pelan itu bangunan jatuh ke dalam sungai. Ya. Banjir itu dia korek bagian bawah. Kalau hujan itu dari atas. Ya. Banjir itu dia akan menghancurkan dasar kita. Ya. Dia akan menghancurkan dasar. Tapi karena dasar kita itu batu karang yang teguh, tidak akan bergeser. Ya. Tidak akan bergoncang, tidak akan. Ya. Dia sangat kokoh dan Yesus memberi jaminan bagi kita. Haleluya. Itu tantangan bagi kita. Ya. Banjir itu merupakan tantangan berbagai masalah hidup ini, saudara, yang ingin menghancurkan iman kita. Tapi selama kita masih tetap mendengar, melakukan firman Tuhan, engkau tetap kokoh di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan tantangan yang dihadapi berikut adalah lalu angin melanda rumah itu. Angin. Oh, kalau bicara angin, ingat Seroja. Ya, ingat Seroja. 43 tahun kami di Kupang baru kali itu. Bahkan saya bisa bilang seumur hidup, sebab di tempat lain juga kami belum pernah alami itu. Baru di Kupang ini. Waduh. Ya, masing-masing kita punya pengalaman di rumah masing-masing, bukan? Ya. Jam 1 tengah malam saya dengar bunyi di samping. Wah, aduh Tuhan, apa yang jadi? Lampu sudah mati semua. Saya ambil senter. Saya coba keluar. Waduh, pohon sudah rubuh. Saya periksa,
Pastori tidak apa-apa. Haleluya. Ya. Begitu pagi itu halaman sudah tidak kelihatan. Cabang pohon semua. Itu kabel utama dari PLN sudah di tanah. Saya bilang sama pengerja, jangan kamu lewat di sana. Jangan melangkah ke sana. Takut ada listrik. Ya. Saudara, lalu apa yang dimaksud dengan angin di sini? Efesus pasal 4. Efesus 4 ayat mulai ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita bukan lagi kanak-kanak yang bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran sesat. Ini yang dimaksud dengan angin yang melanda rumah itu. Nah, angin bisa datang dari timur, barat, selatan, utara, keliling. Ya. Saudara, kita sedang dikelilingi dengan angin pengajaran sesat. Saudara begitu buka HP, saudara bisa lihat macam-macam atau di YouTube, ya. Oh, macam-macam pengajaran ada di sana. Ya. Ada yang mengatakan Yesus begini, Yesus begitu, ada mengatakan firman Tuhan kita hanya begini dan begitu. Saudara, saya tidak mau tahu itu. Dan saya tidak mau baca itu. Saya tetap pegang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apapun orang lain mau katakan tentang dia, tidak, saya percaya dia adalah Tuhan. Apapun orang mau katakan tentang firman Tuhan kita, saya percaya ini adalah firman Tuhan. Perkataan Allah yang hidup. Saudara, kepercayaan, keyakinan saya kepada firman Tuhan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Oleh berbagai penafsiran. Nah, ini angin-angin pengajaran sesat yang ingin menghancurkan bangunan rohani kita, saudara. Dari segala arah datang untuk menghancurkan. Angin ini ada yang kencang seperti seroja, tapi ada angin sepoi-sepoi. Oh, iblis pintar, saudara. Kalau dia tidak bisa menghancurkan bangunan rohani kita dengan angin badai itu, dia akan datang dengan angin yang sepoi-sepoi. Mungkin saudara tahu suatu ilustrasi tentang monyet, bukan? Waktu dia ada di ujung pohon, angin datang, dia pegang mati pung. Ya, tidak ada yang bisa. Itu pohon sudah begini-begini, dia juga ikut. Tidak ada masalah. Dia pegang kuat. Tapi ketika angin sepoi-sepoi datang, itu monyet mulai. Tangannya lepas. Dia jatuh bukan karena angin kencang. Angin sepoi-sepoi. Saudara, saya pikir itu ilustrasi yang baik. Seringkali kita terbuai dengan segala macam bujukan. Ya. Ya. Ada WA atau SMS, cobalah datang ke kita. Wah, ada ini, ada itu. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa dan sebagainya. Pujian penyembahan kita bisa 3 jam. Dan sebagainya. Saudara, mari kita berpegang kepada firman Allah yang murni. Mau angin kencang, mau sepoi-sepoi, saya berpegang kepada firman Allah.
Kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, Wahyu 2 dan 3. Selalu diperingatkan. Pegang apa yang ada padamu, aku segera datang. Haleluya. Kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kita. Kepada siapa? Mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Dan saudara, itu mendatangkan damai sejahtera. Ketika bangunan rohani itu tidak tergoyahkan, saudara tahu yang berdiam dalam rumah itu apa? Damai sejahtera, tenang dan tentram. Itu kata firman Allah. Oh, hujan boleh datang, silakan. Berkat boleh datang, angin boleh datang, banjir boleh datang. Bangunan rohani kita kokoh. Apa yang terjadi? Damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Dan pada akhirnya apa? Segala puji bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.